Ya, halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam persiapan PTS part 2 tentang himpunan. Jadi silakan dipelajari dan tentu juga pelajari catatan yang sudah Pak Mbak berikan dan latihan soal yang pernah kita kerjakan di samping mempelajari video ini. Oke, kita mulai. Untuk bab ini atau video ini Pak Imba menjelaskan tentang himpunan. Kita ingat kembali, himpunan itu bisa dinyatakan dengan menuliskan anggotanya, menuliskan sifatnya, dan menggunakan notasi himpunan. Nah, di dalam himpunan ada yang namanya himpunan bagian, himpunan semesta, kemudian ada himpunan berhingga, himpunan tak hingga. Nah, ini Pak Imba mau masuk ke himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah pokok pembicaraannya, ya, berarti yang lebih besar daripada yang sedang kita bicarakan. Misalnya ketika Pak Imba sedang membicarakan ada himpunan, misalnya ya, ada himpunan B, itu isinya adalah ada Lina, kemudian Radu, kemudian ada Kevin, dan kemudian ada Mikaelia. Nah, ini adalah himpunan B-nya. Himpunan semesta dari B ini, ya, himpunan semesta dari B ini ada kemungkinan pertama itu adalah mungkin pokok pembicaraan yang Pak Imba maksud adalah tentang himpunan anak kelas 7C. Nah, himpunan anak kelas 7C kan mungkin ya, mungkin, siapa tahu Pak Iba baru ngomongin anak kelas 7C karena anggotanya Lina, Rado, Kevin, sama Mikaelia. Kemungkinan kedua, Pak Iba baru bicara tentang himpunan anak kelas 7. Himpunan anak kelas 7. Karena belum tentu kelas 7C saja. Siapa tahu Pak Iba baru membicarakan semua anak kelas 7, tapi kebetulan di sini yang muncul anak kelas 7C. Gitu ya. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan pokok pembicaraannya. Kemudian untuk yang contoh dengan angka ini ya, 2, 4, 6, 8, 10. Misalnya ada himpunan A 2, 4, 6, 8, 10, maka pokok pembicaraannya atau himpunan semesta yang mungkin yang pertama itu bisa saja mungkin kita sedang membicarakan tentang himpunan bilangan genap ya. Terlihat ya, ini jelas ini kan himpunan bilangan genap. Nah, kemungkinan S-nya itu adalah himpunan bilangan genap. Tapi selain himpunan bilangan genap, 2, 4, 6, 8, 10 ini juga kebetulan mereka bilangan bulat semua. Maka siapa tahu S-nya ini adalah himpunan bilangan bulat. Nah, jadi ada banyak kemungkinan ya untuk himpunan semesta ini ada banyak kemungkinan. Nomor 3, siapa tahu selain himpunan bilangan bulat, kita lihat nih, 2, 4, 6, 8, 10. Mereka juga merupakan himpunan bilangan bulat yang positif. Nah, kita tulis himpunan bilangan bulat positif. Ada lagi. Siapa tahu Pak Imba baru bicara tentang himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli. Atau Pak Imba baru bicara tentang himpunan bilangan cacah. Jadi kita menduga-duga ya, kita menebak-nebak kira-kira himpunan semestanya itu apa sih berdasarkan sifat-sifat yang ada di himpunan A. Gitu ya. Tadi Pak Imba nebak kalau A ini kayaknya himpunan genap semua ya, bilangan genap, maka mungkin semestanya adalah himpunan bilangan genap semua. Kemudian ketika Pak Imba tebak yang lain,
oh ini bilangannya bulat semua nih, bukan dalam bentuk pecahan, berarti mungkin semestanya himpunan bilangan bulat. Nah, mereka positif semua. Siapa tahu mereka himpunan bilangan bulat positif. Nah, mereka juga lebih dari satu ya nih. Lebih dari satu. 2, 4, 6, 8, 10 kan lebih dari satu. Berarti mereka bilangan asli juga. Ingat, bilangan asli adalah bilangan yang awalnya adalah angka 1. Bilangan 1. Sampai seterusnya. Himpunan bilangan cacah itu adalah himpunan yang berawal dari 0. Nah, ini juga ya. Masuk ke dalam himpunan bilangan cacah. Itu untuk himpunan semesta. Nah, sekarang Pak Iba akan loncat masuk ke diagram Venn. Ini yang menurut Pak Iba penting dipelajari ya. Misalkan ada semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, A-nya 1, 3, 5, B-nya adalah 2, 4, 6. Nah, teman-teman diminta untuk menggambarkan dalam diagram Venn. Ingat ya, gambar diagram Venn itu yang kotak besar ini, kemudian ada kotak kecil di atas tulisan semesta, terus 2 lingkaran. Nah, ini kalau ada irisannya. Kalau tidak ada irisannya, maka 2 kotaknya ini saling lepas. Nah, saling lepas. Jadi kalau ada irisannya, mereka kayak bikin ada tabrakannya di tengah. Tapi kalau tidak ada irisannya, maka nggak boleh digabung. Contoh, semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A-nya 1, 3, 5, himpunan B-nya 2, 4, 6. Tentukan A irisan B di komplement. Oke, kita jawab yang A irisan B di komplement dulu. Kita cari dulu A irisan B-nya, baru nanti kita komplement. A irisan B berarti mencari yang sama. Yang sama itu adalah, oh nggak ada ya, nggak ada yang sama ya, berarti merupakan himpunan kosong. Nah, ini ya, kalau himpunan kosong berarti dikosongi aja, nggak usah diisi. Di komplement. Nah, komplement artinya kita melihat ke semesta yang anggotanya bukan himpunan kosong. Ya, berarti himpunan semesta itu sendiri. Nah, karena himpunan kosong kan nggak ada di sini ya. Nah, sudah menjawab yang A irisan B di komplement. Kemudian kita gambarkan ini dalam bentuk diagram Venn. Kita gambar dulu yang besar, kotaknya. Kemudian kita tulis semesta pada pojok kiri atas. Kemudian kita lihat, ini kan tidak mempunyai irisan ya. Irisannya kan himpunan kosong. Kalau nggak punya irisan, gambarnya pisah. Nah, gambarnya pisah karena nggak punya irisan. Yang di sini himpunan A, sini himpunan B. Himpunan A itu isinya ada 1, 3, dan 5. Himpunan B isinya ada 2, 4, dan 6. Diberi titik ya untuk menandai tempatnya. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, ini baru himpunan A kita sudah tulis, himpunan B kita sudah tulis, sekarang himpunan semestanya. Himpunan semestanya yang tidak ada di A dan tidak ada di B, kita tulis di bagian luar sini. Himpunan semesta yang tidak ada di A dan tidak ada di B, kita tulis di luar. Nah, tapi kebetulan himpunan semesta nomor 1, angka bilangan 1 ini sudah ditulis ya di sini. Berarti tidak perlu lagi ditulis. Bilangan 2-nya sudah ada, nggak perlu ditulis. Bilangan 3 sudah ada di sini, nggak perlu ditulis. 4 sudah ada, nggak perlu ditulis. 5 sudah ada, nggak perlu ditulis. 6 sudah ada, nggak perlu ditulis. Sudah semuanya berarti tidak ada bilangan yang berada di luar lingkaran.
Karena semua himpunan semestanya sudah ditulis di dalam himpunan A dan B. Ya, ini contoh untuk ketika tidak ada irisannya. Sekarang untuk yang nomor 2. Himpunan semestanya 11, 12, 13, 14, 15, 16. A-nya 12, 13, 14. B-nya 13, 15. Tentukan A gabungan B di komplement. Oke, kita jawab dulu yang A gabungan B. Semuanya ditulis, yang sama ditulis 1 kali. Nah, itu ya. Kemudian kita cari komplemennya. A gabungan B kita komplement. Artinya kita mencari di semesta yang tidak ada angka 12, 13, 14 dan 15. Jadi kita coret dulu yang 12, 13, 14, 15. Nah, kita coret dulu. Jadi komplemennya itu 11 dan 16. Komplemennya adalah 11 dan 16. Nah, ini A gabungan B komplemennya. Sekarang kita menggambar dalam diagram Venn-nya. Usahakan gambar yang rapi ya, menggunakan penggaris. Kemudian kita lihat, mereka punya irisan enggak? Mereka ada bilangan yang sama enggak? Ada anggota yang sama tidak? Ternyata ada ya, yaitu 13. Kalau ada anggota yang sama, maka gambarnya bertubukan. Nah, berbeda dengan contoh pertama, karena tidak mempunyai anggota yang sama, maka kita menggambarnya terpisah. Sedangkan kalau ada anggota yang sama, kita menggambarnya digabung. Mungkin kita besarkan sedikit. Nah, baru kita tulis anggota yang sama itu di area tengah sini. Di area tengah sini kita menuliskan anggota yang sama. Anggota yang sama adalah 13. Nah, jadi yang sama diletakkan di tengah-tengah. Kemudian baru tulis sisanya. A itu karena 13 sudah ditulis, maka sekarang kita menulis 12 dan 14. 13 itu tidak perlu ditulis karena sudah masuk ke dalam himpunan A di sini nih. Nah, himpunan B kita tinggal menuliskan angka 15. Kenapa 13 ini tidak perlu? Karena sudah masuk dalam diagram yang di sini. Seperti itu. Sekarang sisanya ada anggota semesta yang belum kita tulis. Yang sudah kita tulis tadi kan baru 12, 13, 14, 15. Ada anggota 11 dan 16 yang belum ditulis. Maka kita menuliskannya di luar lingkaran. Terserah mau dimanapun. Di sini juga boleh, Pak Imban di sini juga boleh. Selama dia berada di luar lingkaran dan masih di dalam area kotak tersebut. Gitu ya. Jadi kalau ada anggota semesta yang tidak masuk ke dalam himpunan A atau himpunan B, kita menuliskannya di luar lingkaran. Oke. Contoh ketiga. Nah, ini kita belum tahu anggotanya, maka kita harus menuliskan dulu anggotanya. Bilangan cacah kurang dari 15. Banyak ya, ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 13, 14, 15. Karena kalau Pak Imba lanjutin nanti panjangan, maka Pak Imba tulis dan seterusnya saja. A. Faktor genap dari 20. Hati-hati, faktor genap ya, berarti faktornya harus genap. Kita tahu kalau faktor 20 itu ada 1, 20,
2 dan 10, 4 dan 5. Ya, yang ada lagi, kita ambil faktor yang genap. 20 ini genap, 2 genap, 10 genap, 4 genap. 1 dan 5 jangan diambil, karena 1 dan 5 tidak genap. Berarti yang kita ambil 2, 4, 10, dan 20. Nah, itu ya faktor genap, hati-hati. Kemudian yang B, bilangan prima yang kurang dari 13. Bilangan prima kurang dari 13 ada 2, 3, 5, 7, 9 enggak, 11. Ya, 11. 13-nya tidak perlu ditulis karena kurang dari. Berarti cukup sampai di angka 11. Nah, kita gambarkan dalam diagram Venn. Tulis semesta pojok kiri atas. Kita cek dulu apakah nanti gambarnya saling pisah atau ada yang bergabung. Kita cek anggotanya ada yang sama enggak. Ada yang sama ya, yaitu 2. Maka nanti gambarnya ada yang bergabung. Di sini A, di sini B, di sini angka 2. Nah, kita tulis sisanya. 2 sudah ditulis, berarti himpunan A tinggal 4, 10, dan 20. Himpunan B 2 sudah ditulis, maka tinggal 3, 5, 7, dan 11. Nah, angka 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 20 sudah ditulis. Oh maaf, faktor genap dari 20 ya. Berarti 20-nya tidak ikut. Kenapa 20-nya nggak ikut? Karena semestanya hanya sampai di angka 15. Maka cukup di angka 10. 20-nya Pak Imba hapus. Oke. Kita tuliskan sisanya di luar lingkaran. Angka 1 belum ditulis. 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6, 7 sudah, 8, 9, 10 dan 11 sudah, 12, 13, 14, dan 15. Seperti itu ya. Ini kebetulan yang Pak Imba berikan contohnya, irisannya hanya ada 1 anggota ya. Nanti kalau ada 2 anggota ya silakan tulis 2 anggotanya. Lanjut. Nah, ini kita akan mencoba untuk menggambar diagram Venn ketika soalnya bentuknya soal cerita. Suatu kelas terdiri dari 2 kelompok, 22 suka sepak bola. Berarti ini NA ya, anggap saja ini NA. NA-nya 20. 18 orang suka basket, nah, ini berarti NB-nya. 6 orang menyukai kedua olahraga tersebut. Menyukai keduanya berarti irisannya sama dengan 6. Tentukan banyak orang dalam kelas tersebut. Banyak orang keseluruhan. Berarti disuruh mencari NS. Ya, suruh mencari NS. Dan gambarkan dalam diagram Venn. Oke, kita cari dulu NS-nya. Ada berapa orang di dalam kelas tersebut? Rumusnya NS sama dengan NA tambah NB dikurangi NA irisan B ditambahkan X. Nah, NS-nya yang kita cari ya. Berarti sekarang NA-nya kita isi 20,
NB-nya 18, irisannya 6, X-nya tidak diketahui, maka boleh kita anggap sebagai 0. Gitu ya. Boleh kita anggap sebagai 0. Karena kita tidak mengetahui yang tidak menyukai kedua olahraga tersebut. Maka di sini dapat 20 tambah 18 itu 38, kurangi 6, tambah 0 nggak usah ditulis ya, sama saja. 38 dikurangi 6, 32. Ternyata banyak orang di kelas tersebut adalah 32. Kita gambarkan dalam diagram Venn. Nah, kita gambarkan semestanya ada 32, berarti kita tulis semesta pojok kiri atas 32. Banyak orangnya ya, banyak orangnya. Kemudian kita gambarkan lingkarannya, karena beririsan maka bertuburkan. Ini A, ini B. Banyak orang di tengah-tengah ya, di tengah-tengah itu berarti irisannya ini. Banyak orang yang menyukai kedua olahraga itu ada 6. Kita tulis 6. Ya, jadi yang sekarang kita tulis bukan anggotanya, tapi adalah banyak orangnya. Karena bentuk soal cerita dan yang diketahui adalah banyak orang, maka yang kita tulis banyak orangnya, bukan anggotanya. Nah, jadi tidak perlu kasih titik ya, karena ini kan banyak orang. Nah, ini 20 orang. Sudah 6 ditulis di sini. Berarti kita kurangin 20 kurangi 6 sama dengan 14. Jadi ada 14 orang yang murni suka A. Itu ya, Pak Imba tulis 14 saja langsung. Ya. Sekarang coba kalau teman-teman tambah nih. 14 tambah 6 hasilnya kan 20. Sama yang B juga ada 18 orang, tapi yang murni itu kita kurangi 6. Yang murni suka basket itu ada 12 orang. Nah, maka kita tuliskan 12. Mau ditulis juga nggak apa-apa ya, untuk memperjelas juga boleh. 18 kurangi 6 sama dengan 12. Oke, kita tulis saja ya untuk memperjelas. 20 kurangi 6 sama dengan 14. X-nya ini yang tidak menyukai keduanya, karena kita anggap 0, berarti nggak usah kita tulis di luar lingkaran. Itu ya. Ini kalau kita baca di A ini, yang murni suka A itu adalah, yang murni suka sepak bola ada 14, yang murni suka basket ada 12, yang menyukai keduanya ada 6 orang. Seperti itu. Dari 32 siswa. Oke, kita lanjut. Berdasarkan hasil survei dari 34 orang, ada 18 orang. Ini berarti NS-nya. 18 orang menggunakan jasa ojek online, berarti NA. 24 orang menggunakan jasa belanja online, berarti NB. 3 orang tidak pernah menggunakan kedua jasa, berarti X-nya. Nah, sekarang kita akan mencari banyak orang yang pernah menggunakan ojek online dan belanja online. Berarti kita mencari keduanya, atau kita mencari irisannya. Ya, kita mencari irisannya. Nah, maka menggunakan rumus NS sama dengan NA tambah NB dikurangi irisannya tambah X. NS kita sudah tahu 34.
NA-nya sudah tahu 18, NB-nya 24, dikurangi NA irisan B, ditambah 3. Kita tambahkan dulu yang di ruas kanan, area kanan. 18 ditambah 24 itu adalah berapa nih? 42 ya. 42 tambah 3, 45. Dikurangi NA irisan B. Oke, kita lakukan pindah ruas. Yang ini pindah ke sana. Karena negatif NA irisan B, maka pindah sini menjadi positif. Nah, 45, 34-nya pindah sini. 34 ini positif ketika di ruas kiri. Pindah ke ruas kanan jadi negatif 34. Oke, maka irisannya adalah irisannya adalah 11. Jadi ada 11 orang yang pernah menggunakan jasa ojek online dan belanja online. Kita gambarkan dalam diagram Venn. Semestanya tadi ada 34 orang. Ini A, ini B. Yang irisannya kita letakkan di tengah. Kemudian yang suka A itu ada 34, tapi harus dikurangi sama 11 dulu. Oh maaf, 18 ya. NA-nya 18. Dikurangi 11 dapat 7. Kemudian yang B, ini NB-nya 24, tapi harus dikurangi 11 untuk mencari yang murni. Dapat 13. Jadi 13 ini yang murni pernah menggunakan belanja online. 7 murni menggunakan ojek online. Yang tidak keduanya ada 3 orang. 3 orang ini kita tulis di luar. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Tentang elemen himpunan dan himpunan bagian. Misalkan ada A dengan X sedemikian sehingga 20 kurang dari sama dengan X kurang dari 29 dengan X elemen bilangan bulat. Ini kalau kita cari anggotanya, kita tuliskan anggotanya, maka anggotanya adalah 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29-nya tidak perlu kita tulis karena di sini tidak ada tanda sama dengan. B, faktor dari 30. Kita cari dulu. 30 itu 1 dikali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, kemudian 5 kali 6. Ya, berarti kita tulis 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Oke, sekarang C-nya sudah ditulis anggotanya, jadi tidak perlu kita tulis. Tentukan benar atau salah untuk nomor 1, 20, apakah elemen himpunan A? Artinya apakah 20 anggota himpunan A? Kita cari, di himpunan A ada nggak anggota 20? Ada, berarti benar. 6, apakah anggota B? Kita lihat di B, apakah ada anggota 6? Ada, maka benar. 29 ada nggak di A? Oh, nggak ada ya, nggak ada angka 29 karena paling besar 28. Maka salah. 20, apakah anggota C? 20 tidak ada di C, maka juga salah. Ini lambang elemen ya.
atau anggota himpunan. Apakah 20 anggota himpunan C, kan gitu ya kalau dijadiin kalimat. Nah, sekarang ini lambang kayak gini namanya himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian adalah kalau misalnya A himpunan bagian dari B, maka semua anggotanya A itu berada di B juga. Nah, kalau kayak gini berarti semua anggotanya C ada di B. Kita cek semua anggotanya ini ada di B. Bener nggak nih? Kita cek ya. 1 ada, 5 ada, 10 ada, 15 ada. Berarti semua anggotanya C ada di B. Maka C adalah himpunan bagian dari B. Benar. Nah, kalau kita balik, apakah B himpunan bagian dari C? Kita cek. 1 ada, 2 tidak ada ya. Maka otomatis langsung B bukan himpunan bagian dari C. Karena ada anggotanya B yang tidak ada di C. Sekarang A iris A apakah himpunan bagian dari B? Kita lihat. Angka pertama 20, anggota pertama 20. Apakah ada 20 di himpunan bagian B? Tidak ada. Maka A bukan himpunan bagian dari B. Ya, kalau bukan himpunan bagian dari B, berarti yang benar gini nanti nulisnya. B bukan himpunan bagian dari C. A bukan himpunan bagian dari B. Nah, ini baru betul. Gitu ya. Begitu pula dengan ini. 29 itu bukan elemen himpunan A. Ini baru betul. Karena nggak ada angka 29 di himpunan A. 20 bukan elemen himpunan C. Ini cara penulisan yang kita benarkan ya, karena 20 bukan anggota himpunan C, maka menuliskannya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kita disuruh mencari operasi himpunannya dan menggambar dalam diagram Venn. Kita tulis dulu untuk anggotanya. S asli kurang dari 15, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, dan 13, 14 ya. 15-nya tidak perlu ditulis karena kurang dari. Bilangan prima kurang dari 15. Itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Faktor dari 15 ada 1, 3, 5. 15 tidak perlu kita tulis karena semestanya hanya sampai 14. Berarti hanya 1, 3, dan 5. Oke, kita mencari A irisan B. Berarti kita mencari yang sama. Yang sama itu 3 dan 5. Oke, berarti kita tulis irisannya adalah 3 dan 5. Digabung, berarti semuanya ditulis, yang sama ditulis 1 kali. 5, 1, 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. A selisih B, artinya yang ada di A, tapi tidak ada di B. Yang ada di A itu 2, ada di A ya, tapi tidak ada di B. Bentar. 3 ada di B, berarti tidak perlu kita tulis.
2, 7, 11, dan 13. Oke. 3 dan 5 tidak kita tulis karena 3 dan 5 ada di B. B selisih A. Berarti hanya 1. Karena 3 dan 5 itu ada di A. Oke, yang ada di B tapi tidak ada di A. Lanjut, A gabungan B di komplement. Berarti kita sudah tahu ya, A gabungan B-nya sudah tahu. Sekarang kita komplement A gabungan B yang ini. Kita komplement. 1 tidak perlu ditulis karena komplement ya. 4 kita tulis karena A gabungan B nggak ada anggota 4. 6, 8, 6 dan 8 nggak ada ya di sini. 6, 8, 9, 10, 12, dan 14. Ya. A irisan B di komplement. Yang A irisan B itu 3 sama 5. Maka komplementnya 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Diagram Venn-nya kita tulis semesta. Ini himpunan A, himpunan B, yang berada di tengah adalah irisannya. Ada anggota 3 dan 5. Nah, sekarang kita tulis sisanya. A, 2 belum kita tulis. 3 nggak perlu ditulis karena sudah ditulis di tengah. 5 juga sudah ditulis di tengah. Yang belum 7, 11, dan 13. Yang B 3 dan 5 sudah, maka 1 ditulis di sini. Nah, yang semestanya kita tulis. 1, 2, 3 sudah ditulis, 4 belum, 6 belum, 8 belum, 9 belum, 10 belum, 11 sudah, 12 belum, 13 sudah, 14 belum. Nah, ini gambar diagram Venn-nya. Silakan teman-teman berlatih untuk menggambar diagram Venn, karena besok juga pasti akan keluar di soal PTS. Kami berharap video pertama dan video kedua membantu untuk teman-teman mempersiapkan PTS. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Akan Pak Ibu bantu sebelum PTS dilaksanakan. Terima kasih teman-teman. Selamat mempersiapkan. Tuhan memberkati.